Come back to me. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, ini yang kami ingat ya. Perawatannya susah apa enggak sih porang ini? Kami menjawabnya seperti ini. Untuk perawatan itu kembali lagi relatif, tergantung di lahan apa kita menanamnya, apakah di bawah naungan atau tidak. Karena beda lahan penanaman, beda pula cara menyikapi dalam proses perawatannya. Jawaban yang kami sampaikan terkait perawatan budidaya porang ini, intinya pohon porang ini memang bisa tumbuh di segala jenis lahan ya. Namun yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhannya, yang kami sampaikan adalah porang ini butuh air. Yang pertama seperti itu. Jadi di lahan manapun kita melakukan budidaya porang, pastikan tercukupi ya untuk airnya. Apalagi di kondisi tanpa naungan, di mana mataharinya secara total memaparkan ke lahan, jadi mengakibatkan kandungan air di tanahnya cepat untuk menguap. Meskipun juga tidak seperti halnya menanam padi, di mana secara menyeluruh lahannya itu terendam air, itu tidak ya. Jadi memang harus ada penyesuaian, dijaga kelembaban tanahnya seperti itu. Kemudian jawaban kami berikutnya terkait perawatan, intinya kami sampaikan hama-hama yang menyerang atau yang bisa dikatakan pengganggu dari hewan ini. Secara nyata saat ini kami pun bisa menyimpulkan hama utama dari porang ini adalah ulat dari kupu-kupu, seperti itu. Selebihnya tidak ada kayak belalang atau serangga-serangga lainnya. Itu banyak di sini, tetapi tidak ada yang menyerang secara besar ya, menyerang secara besar-besaran mengakibatkan dampak kerusakan yang signifikan, itu tidak ada. Yang paling signifikan memang hanya ulat dari kupu-kupu. Terkait perawatan, untuk pemupukan atau perawatannya secara menyeluruh itu menggunakan kimia atau organik, kembali lagi ke mazhab masing-masing ya. Kalau kami sendiri di sini berupaya meminimalisir terkait penggunaan kimia, karena kami berpikir bahwa ada peluang dari budidaya porang ini untuk melakukan revitalisasi tanah, di mana tanah atau lahan yang kami gunakan ini kan sebelumnya ditanami padi, di mana kami ketahui untuk penanaman padi sangat bergantung oleh kimia ya. Jadi kami coba upayakan sedikit-sedikit menggunakan pupuk, terutama pupuk ini ya, pupuk organik. Mulai dari pupuk dasar, kami menggunakan kotoran hewan kambing, pupuk padat ya artinya. Untuk pupukan lanjutan menggunakan pupuk cair dari urin sapi yang kami gunakan. Begitupun halnya terkait pengendalian hama ya. Untuk pengendalian hama, kami memilih, karena kami sudah dapat menyimpulkan terkait hama di sini utamanya adalah ulat. Maka dari itu kami memilih untuk menggunakan produk bioinsektisida, karena syukurnya sudah tersedia ya. Pemirsa bisa cari sendiri untuk bioinsektisida dalam rangka penanggulangan ulat.
sebagai upaya kami untuk meminimalisir penggunaan kimia. Kalau untuk herbisida memang kami sudah berupaya menggunakan mulsa ini ya untuk mengurangi rumput atau gulma, karena memang sampai saat ini kami belum menemukan terkait pengendali gulma yang organik, itu belum kami temukan. Hanya upaya-upaya saja yang bisa dilakukan dalam pencegahan atau pengendalian gulma itu dengan menggunakan mulsa ini. Untuk pengendalian jamur, kami juga menggunakan di sini tetap menggunakan kimia ya, karena yang mudah didapatkan di sini terkait pengendalian jamur itu produknya produk kimia. Setidaknya ada beberapa hal yang kami upayakan untuk menggunakan organik. Meskipun begitu, kami sudah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan bahan organik. Kami berencana apakah terrealisasi atau tidak, kita lihat nanti, biarkan waktu yang menjawab. Hasil panen ini akan kami coba uji laboratoriumkan untuk memastikan budidaya yang kami lakukan ini hasil panennya apakah mengandung residu-residu berbahaya atau tidak, seperti itu. Karena kan ada laboratorium mungkin terkait makanan Badan POM ya, kami coba nanti apakah bisa di sana untuk melakukan uji laboratorium terkait produk hasil pertanian seperti ini. Karena kami juga ingin berupaya ya melangkah kecil ya untuk budidayaan suatu komoditi dengan cara yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat yang paling inti dari budidaya porang ini yang ditanyakan oleh warga sekitar adalah pasca panen, dimana masyarakat sekitar masih belum tahu ini menjualnya mau kemana, seperti itu. Mungkin karena keterbatasan informasi ya dari masyarakat sekitar. Kalau mereka sering nonton YouTube, paling ya tahu juga bakal jualnya kemana. Kemudian yang penting lagi masih dalam pertanyaan yang keempat, harganya ini berapa? Nah, kalau terkait harga, kami pun menjawab tidak bisa memastikan, relatif juga, karena sebagaimana kita ketahui waktu masa panen itu juga mempengaruhi, karena kandungan air mempengaruhi harga. Ketika masa panen dilakukan saat masih banyak musim hujan, masih banyak hujan yang datang, artinya kandungan air tinggi, menyebabkan harga porang itu masih relatif rendah. Kalau dipanennya sudah di waktu musim kemarau, artinya curah hujannya tidak begitu tinggi, di mana kadar air dari umbi porangnya itu juga relatif lebih sedikit dibandingkan saat masih ada hujan, artinya nilai ekonomisnya juga lebih tinggi, seperti itu. Secara singkat kami menjawab pertanyaan masyarakat sini juga melihat dari tahun sebelumnya. Untuk tahun sebelumnya kami ambil rata-rata saja, tahun ini rata-rata sekian, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang kami ingat, setiap warga yang lewat lahan kami selalu menanyakan, ini apa suap? Karena itu tadi, karena masih asing tanaman porang ini dan bentuknya sama-sama suap, karena warga sekitar sini taunya suap ya, jadi selalu mengutarakan pernyataan seperti itu, ini apa suap? Sedikit-sedikit kami jelaskan lah, dan saat penjelasan pun ada yang berkomentar bahwa
terlalu berani orang yang menanam komoditas yang masih belum jelas di lingkungan sini dengan model yang, karena petani di sini bisa mengira-ngira pengolahan lahan yang kami lakukan itu menghabiskan biaya berapa tuh, bisa mengira-ngira karena di sini kan kami menggunakan mulsa, menggunakan selang drip, kolam seperti itu, karena tahu pasti biayanya lumayan besar. Makanya ada yang berkomentar, kalau bahasa Jawanya wonge kendel. Sebetulnya juga untuk pengolahan lahan tidak apa yang kami lakukan ini bukan merupakan patokan ya. Yang kami lakukan hanya upaya-upaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengganggu pertumbuhan porangnya, kemungkinan-kemungkinan dalam masa perawatannya, dan kemungkinan lainnya yang terpikirkan oleh kami saat sebelum memulai penanaman atau budidaya porang ini. Sebetulnya tidak digunakan selang drip pun tidak masalah, karena di sini lahannya juga kami rasa terkait air tidak sulit karena dekat dengan irigasi yang cukup besar ya, dan terkait pengairan program dari pemerintah mengupayakan untuk padi per tahun bisa melakukan penanaman sebanyak 3 kali. Artinya kami tidak untuk lokasi di daerah kami ini terkait air tidak perlu khawatir. Kami membuat selang drip memang ada rasa kekhawatiran jika tidak tersedia air ya, sehingga kami siapkan dana lebih untuk pembuatan selang drip ini sebagai antisipasi jika tidak ada atau kurang ketersediaan air. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang kami ingat ya, yang kami terima di lingkungan di mana kami membudidayakan porang ini. Dan jawaban yang kami sampaikan pun semuanya itu relatif. Kami tidak memberikan jawaban kepastian, karena memang dasarnya mungkin benar kata Albert Einstein ya, yang menemukan hukum relativitas dalam hal budidaya porang ini. Juga banyak hal yang relativitas juga dalam budidaya porang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Salam Mr. Konja.